Halo parents semuanya, Anda saat ini sedang menyaksikan short YouTube dari Bintang Mulia Homeschooling. Informasi singkat tapi saya ingin membagi kepada Anda di kanal ini. Kemarin kita sudah ketemu sama beberapa orang tua, berdiskusi apa yang kepengen mereka capai untuk anak-anaknya di masa depan. Terus kemudian bagaimana cara untuk kita bisa mengajarkan kepada anak-anak dengan karakternya mereka sendiri masing-masing. Nah, ternyata ada satu poin yang saya catat dan kita amini bersama. Ternyata ketika kita membicarakan tentang orang yang cerdas, ya, itu tidak melulu tentang bagaimana dia itu di sekolahnya ranking 1, 2, 3. Bagaimana ketika dia itu ikut lomba selalu juara. Ternyata bukan, karena faktanya adalah banyak sekali kawan-kawan kita semasa sekolah dulu, dia biasa-biasa saja atau malah cenderung, mohon maaf, tidak sepintar kawan-kawan lainnya dalam hal akademik. Tapi ternyata ketika dia sudah masuk di fase kehidupan berikutnya, sudah bukan hal sekolah lagi, Masya Allah, ternyata kesuksesannya dia luar biasa, melebihi anak-anak yang kemarin-kemarin itu ranking 1, 2, 3. Serius, Anda pernah kan punya kawan seperti itu? Saya yakin ada. Nah, kemarin kita merumuskan sebetulnya karakter orang-orang yang cerdas itu ada 6. Yang pertama itu adalah dia gampang beradaptasi. Dia tidak memegang teguh prinsipnya terus kan gitu. Enggak. Dia punya prinsip, tapi ternyata kalau itu dunia berkembang, teknologi berkembang, dia mengikuti. Mana yang enggak sejalan sama prinsipnya mungkin awal-awalnya enggak dipakai. Tapi kalau ternyata dia menilai bahwa prinsip saya ini bisa buat saya tertinggal nih, saya nggak bisa kayak gini, dia berkembang. Itu loh karakter yang paling utama untuk bisa menjadikan orang itu dia cerdas menuju ke sukses kan gitu. Yang kedua, dia itu tidak mudah tersinggung. Artinya apa? Dia tidak memikirkan pendapat orang lain di luar sana. Kalau dia mengatakan bahwa saya kepengen menuju ke titik A, ya sudah, dia fokus dengan melihat perkembangan situasi kanan kiri kan gitu. Tetapi dia tidak memikirkan perkataan orang lain yang bisa membuat dia tumbang. Karena faktanya adalah perkataan itu terkadang diucapkan oleh orang lain tanpa berpikir dan hanya dilontarkan begitu saja. Kalau repotnya ini, kalau kita menerima itu mentah-mentah, justru malah kita nggak akan menuju ke titik tujuan. Nah itu ya, jadi jangan pernah tersinggung dengan ucapan orang lain. Anggap aja itu hanya angin. Anda harus tahu posisi Anda harus tahu dia adalah orang lain di kehidupan kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia itu berani mengakui kesalahan. Gentleman ya, berani mengakui kesalahan. Dari kesalahannya dia itu kemudian nanti dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu kemudian yang keempat, anak-anak ini itu harus bisa berpikir luas ya. Cerdas itu sama artinya bisa berpikir luas, mendapatkan inspirasi dari manapun, mendapatkan pandangan baru dari manapun ya. Jangan hanya satu poin saja. Kemudian kalau ada masalah, dia itu bisa melihat permasalahan ini dari berbagai sudut pandang. Makanya orang-orang ini itu dia fokusnya bukan pada permasalahannya sebetulnya. Fokusnya dia adalah bagaimana solusinya. Bagaimana solusinya. Jadi nanti dia akan menemukan solusi itu dari berbagai macam sudut pandang. Bukan hanya fokus masalah, justru malah nggak terpecah nanti masalahnya. Gitu ya. Yang keenam nih, yang terakhir, dia itu memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Makanya nih, kalau anak itu mulai banyak nanya, dia kok kayaknya penasaran banget sama sesuatu yang ada di lingkungan, jangan dimarahin. Kalau Anda itu paham ilmu tentang pendidikan, justru malah ikuti aja. Dia mau nanya tentang tanaman misalnya, flora, fauna, ya udah ikutin aja. Kalau nanti tahu-tahu dia beralih lagi pertanyaannya, fokusnya ke tempat lain, ikuti aja dulu. Kenapa? Karena dari semua yang dia dapat tadi itu ya, nanti akan ngumpul jadi satu, lalu kemudian dia akan mulai berpikir, mana ya yang bisa saya pakai untuk nanti kebutuhan saya di masa depan. Mendatangkan uang misal, atau mungkin nanti mendapatkan relasi baru, mendapatkan aktivitas baru. Nah itu sebetulnya dari mulai coba-coba. Bayangkan kalau Anda itu ngelarang anaknya untuk mencoba, ngelarang anaknya untuk bertanya, dia mau jadi apa gitu loh. Dia nggak punya pengalaman apa-apa dan dia hanya didikte oleh orang tua saja, dan itu paling repotnya. Jadikan anak-anak cerdas, jangan hanya cerdas secara akademik saja yang dibanggakan, tapi cerdasnya itu nanti ketika dia sudah
di luar masa sekolah.